Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim khatamal anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaihi thumma idza hawalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilahi min qabl wa ja'ala lillahi andadan liyudillu an sabilihi kul tamatta bi kufri qalil innaka min ashabina. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya, barokahnya, karunianya, hidayahnya, dan nikmatnya yang diberikan kepada kita semuanya ini, sehingga di siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah di masjid ini. Artinya yang hadir di sini tentu masih dijaga keimanan dan ketakwaannya oleh Allah. Tentu masih mendapatkan hidayah dari Allah dan tentu dalam kondisi yang sehat walafiat. Itu merupakan suatu nikmat, karunia dari Allah yang tiada tara besarnya, yang mestinya kita senantiasa mensyukurinya. Maka Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 7, dan Allah memberikan pengumuman kepada kita semuanya ini. Jadi pengumuman dari Allah itu harus kita perhatikan dan kita amalkan. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi ini maklumat dari Allah, pengumuman dari Allah yang ditujukan kepada hamba-hambanya, yang ditujukan kepada kita semuanya ini. Apabila kita ini selalu mensyukuri nikmat Allah, Allah akan menambahi dengan kenikmatan yang lebih banyak lagi. Tapi apabila kita ini kufur terhadap nikmat Allah, yang namanya kufur nikmat itu tidak mensyukuri nikmat Allah. Kata Allah, sungguh azabku atau siksaku sangat pedih. Demikian juga di dalam hadis qudsi Allah berfirman, man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala balai falyakhruj min tahtis samai wal yatlub rabban siwaya. Siapa orangnya yang apabila aku beri nikmat tapi tidak pernah syukur kepadaku? Dan siapa pula orangnya yang apabila aku beri cobaan, aku beri ujian, tidak pernah sabar menanggung cobaan dan ujian dariku? Fal yahruj min tahtis sama, keluar sana dari kolong langitku ini. Wal yatlub robban siwaya, dan carilah Tuhan lain selain aku. Itu artinya Allah benci banget kepada hamba-hambanya, kepada kita semuanya ini. Apabila diberi nikmat tidak pernah syukur, dan apabila diberi cobaan atau ujian tidak pernah sabar. Kita diusir dari bawah kolong langit. Ya. Artinya kita itu diusir dari bumi ini, karena semuanya ini milik Allah. Dan kita disuruh sama Allah, carilah Tuhan lain selain aku. Itulah. Tapi memang hamba-hamba Allah, ya manusia, termasuk ya diri kita sendiri. Marilah kita introspeksi kepada diri kita sendiri. Itu sudah diklaim oleh Allah
sudah diciri oleh Allah sebagai hamba Allah yang selalu mendustakan nikmat. Kita selalu mendustakan nikmat Allah. Padahal wa atakum min kulli ma asaltum wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Allah itu memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Apa yang kita minta itu diberi oleh Allah. Ya. Dan kalau kita itu mau menghitung nikmat yang diberikan Allah itu berapa, sampai kapanpun kita nggak bakalan bisa menghitungnya saking banyaknya. Tapi itu tadi kita sudah diciri oleh Allah sebagai pendusta nikmat Allah. Coba kita membuka firman Allah di dalam surat Ar-Rahman. Berapa kali Allah itu berfirman dan diulang-ulangi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu diulang-ulangi. Tidak hanya 5 kali, tidak hanya 10 kali, tidak hanya 15 kali, tidak hanya 20 kali. Sampai 31 kali. Itu kan kebangetannya manusia, keterlaluannya manusia. Diberi kenikmatan tapi justru mendustakan yang memberikan kenikmatan. Oleh karena itu, marilah para jamaah rahimakumullah, jadilah kita ini sebagai hamba-hamba Allah yang selalu mensyukuri nikmat Allah. Ya. Agar hidup kita ini selalu mensyukuri nikmat Allah, kita itu harus tahu rencana Allah di dalam menciptakan manusia itu untuk apa, agar hidup kita itu benar, agar hidup kita itu hanya untuk mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita membuka firman Allah di dalam surat Al-Dhariyat 56, ya Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ya. Jadi hidup yang benar itu hanya untuk beribadah. Dan hubungannya dengan syukur kalau kita itu membuka firman Allah di dalam surat An-Nahl. Surat An-Nahl itu surat yang ke-16 ayatnya 114. Washkuru nikmatallah in kuntum iyyahu ta'budun. Syukurilah nikmat Allah dengan jalan hanya kepadamu lah ya Allah kami ini beribadah. Sehingga beribadah itu adalah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Agar hidup kita itu mempunyai nilai ibadah. Ya, kita di dalam hidup itu ya seperti apa yang benar-benar dikehendaki oleh Allah. Seperti apa yang digariskan oleh Allah, yaitu illa liya'budun, hanya untuk beribadah. Sehingga kita di dalam hidup itu harus persis seperti apa yang diharapkan oleh Allah. Ya, liya'budun, beribadah. Sehingga kita menjadikan kitabullah, kitab suci Al-Quran itu sebagai rujukan, sebagai referensi kita di dalam hidup. Jadikanlah Al-Quranul Karim persis seperti apa yang Allah firmankan sebagai hudal linas wa bainati minal huda wal furqan. Kitab suci itu sebagai pedoman hidup bagi manusia. Di dalamnya penuh dengan penjelasan-penjelasan persoalan hidup. Dan sekaligus sebagai pembeda yang membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Kalau hidup kita itu sudah persis seperti apa yang di dalam kitab suci ini, saya yakin hidup kita ini sudah benar. Dan kita selamat di dunia dan di akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah rahimakumullah, marilah kita hidup yang benar. Kalau kita hidupnya itu sudah benar, saya hakul yakin COVID-19 akan segera hilang, ya, khususnya dari negara kita tercinta Indonesia ini. Coba bayangkan, sudah 2 tahun lebih
Ini menjelang 3 tahun. Dulu ketika grafiknya menurun, naik lagi ada varian baru. Grafiknya menurun, naik lagi ada varian baru. Sekarang grafiknya turun, bukan varian baru. Justru Allah mengirim virus baru yang namanya hepatitis akut. Nah inilah kenapa hal itu terjadi. Karena yaitu tadi, hidup kita ini belum benar. Belum seperti apa yang digariskan oleh Allah. Belum seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Kalau hidup kita ini sudah benar, persis seperti apa yang digariskan oleh Allah di dalam Al-Quran, saya hakul yakin Allah akan mengangkat virus dari muka bumi ini. Sehingga kita bisa hidup normal seperti sedia kala. Ya makanya saya juga terinspirasi dan ingat hadis Nabi menjelang beliau itu wafat. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnata rasul. Aku warisi, ya, aku tinggali kamu semuanya itu 2 perkara. Kalau kamu itu di dalam hidup mengamalkan 2 perkara warisanku, tinggalanku, dijamin hidupmu itu tidak akan sesat. Hidupmu itu akan selamat, akan bahagia, akan sejahtera di dunia dan di akhirat. 2 hal warisan Nabi yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu marilah kita amalkan Quran dan hadis di dalam kehidupan kita sehari-hari agar selamat di dunia dan di akhirat. Marilah kita tutup khutbah ini dengan berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiul qaribum mujibud da'wat. Allahumma ar-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa ar-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa la dzikrullah akbar. Fa aqimis shalah.